Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita pagi ini, berita yang segar dari Detik News yang nulis Isa Mawardi, Detik News, Kamis 24 Februari 2022 jam 5.31 WIB. Nusron Wahid kritik Menak itu Menteri Agama soal aturan toa masjid, kurang kerjaan. Toa masjid diatur ya, apa sih, memang ada kerjaan yang lebih substansial gitu ya. Jakarta, Kementerian Agama Kemenak menerbitkan surat edaran mengatur penggunaan toa di masjid dan musola maksimal 100 desibel. Nah, ada respon nih, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Nusron Wahid mengkritik Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas. Apa katanya? Ini bukan masalah demokrasi. Ini orang, maksudnya Menak ini Menteri Agama Yakut ini, kekurangan pekerjaan. Ya, Menak kayak nggak ada kerjaan lain saja yang ngurusin gini. Makanya ngurusin toa maksudnya. Menak ngurusin toa. Kata Nusron Wahid dalam acara Adu Perspektif, siapa puas dengan Jokowi yang diadakan detik.com? Oh, yang diadakan detik.com dengan total politik hari Rabu. Menurut Nusron, permasalahan toa merupakan urusan masyarakat sipil, yakni antara pengurus masjid dengan warga sekitar. Apa kata Nusron? Ada masyarakat yang memang senang kalau toa itu pengeras suara ya. Kalau toanya kenceng, karena kalau toanya kenceng itu dia bisa cepat-cepat ke masjid. Jelas Nusron. Faktanya yang enggak juga. Namun ada juga masyarakat yang risih dengan suara toa yang dinilai terlalu kencang. Masyarakat Ibu Nusron punya beda-beda pandangan. Nah, ini poinnya sekarang di sini. Negara nggak perlu mengatur, biarkan masyarakat mengatur kesepakatan pengurus masjid dengan warganya. Kalau toa masjid diatur, lama-lama lonceng gereja juga diatur. Ujar Nusron. Nyelkit juga omongannya Nusron ini. Jadi kalau ngomong asal kencang ya. Kalau kita dulu lihat debat-debat dia di Indonesian Lawyers Club. Tapi kadang-kadang ada isinya ya, tentang pandangan dia tentang Habib ya, yang harus dihormati meskipun kita nggak cocok dengan pikiran-pikirannya. Beda dengan sejumlah pejabat publik, asal Habib dia benci. Tapi kalau Nusron masih punya rasa ikram yang menghormati zuriat keturunan Rasulullah ya. Ya karena dia orang pesantren, ngerti apa itu Habib, ngerti itu apa zuriat. Orang-orang yang nggak kenal zuriat apa, disangkanya duren. Zuriat itu keturunan, anak keturunan cucu Rasulullah. Masih banyak urusan Kementerian Agama yang lebih konkret yang harus diurus. Nanti kalau saya ketemu menterinya, saya akan ngomong. Lanjut Nusron, gaya dia, teman-temannya. Peneliti Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Rocky Gerung, angkat bicara soal ini. Dia bicara mengenai hukum negara soal keheningan. Prinsipnya, hukum negara bilang keheningan itu diperlukan, atau sebaliknya kebisingan itu harus dikendalikan. Berapa? Ya 50 desibel. Jadi itu aturan yang sudah dibuat dari rezim zaman Orde Baru. Lingkungan, rumah sakit, perumahan pada tingkatannya maksimal 70 desibel sampai 50 desibel. Jadi range-nya itu kata Rocky. Ini keren ya. Ada istilah apa tadi? Prinsipnya hukum negara bilang keheningan. Jadi hukum negara soal keheningan. Saya baru tahu ada istilah itu, keheningan. Lantas ia mempertanyakan kebijakan Menteri Agama terkait maksimal suara toa di masjid yang mencapai 100 desibel itu. Untuk itu terkait permasalahan toa atau pengeras suara, Rocky berpendapat Menteri Agama tidak perlu ikut campur. Yang dipersoalkan kenapa sekarang 100 desibel.
Bahwa keakraban beragama, ya betul itu urusan lingkungan saja, jadi RT-nya saja yang atur. Tidak perlu Menteri Agama akhirnya lanjutnya. Nah, itu diberitakan sebelumnya Menteri Agama menerbitkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 tentang pedoman penggunaan suara masjid dan musola. Surat edaran ini diteken Menteri Yakut Khalil Qomas pada 18 Februari 2022 lalu dengan tujuan meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan keharmonisan antar warga. Berikut aturan dalam surat edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 terkait pedoman pemasangan dan penggunaan toa masjid. Ini masalahnya bukan penggunaan toa masjid ya. Di masjid saya itu di pesantren Jolali, toanya nggak ada. Toanya yang harus diganti. Harusnya Menteri Agama ngurusin toa masjid ya, ini mana yang nggak ada toanya dibeli, dikasih gitu loh sama anggaran pemerintah. Karena ada nih kantor urusan agama Parung, dicek nih, oh pesantren Jolali nggak punya toanya udah harus diganti, orang jelek, kadang bunyi kadang enggak, kenceng enak kenceng. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau pelan-pelan nggak indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kenceng. Pemasangan pengeras suara dipisahkan antara pengeras suara yang difungsikan keluar dengan pengeras suara yang difungsikan ke dalam masjid musola. Orang saya subuh azan aja nggak ada yang datang, padahal udah kenceng. Lohor azan pakai toa nggak ada yang datang. Asar juga begitu, maghrib juga begitu, isya juga. Orang udah kenceng aja nggak ada yang datang gimana? Toa kalau diatur-atur harusnya lebih kenceng, harusnya 200 desibel. Untuk mendapatkan hasil suara yang optimal, hendaknya dilakukan pengaturan akustik yang baik. Volume pengeras suara diatur sesuai dengan kebutuhan dan paling besar 100 desibel. Dalam penggunaan pengeras suara dengan pemutar rekaman, hendaknya memperhatikan kualitas rekaman, waktu, dan bacaan akhir ayat sholawat tarhim. Asyhadu an la ilaha illallah. Toanya nggak ada. Silakan kalau mau menyumbang toa buat pesantren Jolali ya, silakan kirim uangnya aja 1 juta, sama kipas anginnya 1 juta, 2 juta tuh dapat kipas angin 1 sama toa 1. Serius ini saya ini kirim ke BSI Bank Syariah Indonesia 1012 656781 atau ke BCA 700 511 6821. Jadi konkret, cuma diatur-atur, toanya nggak ada, kipas anginnya nggak ada. Nanti kipas anginnya nggak diatur sekalian. Kipas angin AC-nya nggak ada. Ya udah, terima kasih ya penonton semua. Ini jangan terlalu serius ya. Nanti kalau terlalu serius ada 3 ngadepi pemerintah kita ini menghadapi situasi kayak gini. Minyak goreng mahal, tempe hilang. Tempe udah jualan tadi ya, tempe ya? Apa kemarin ada lelucon minyak goreng susah ngantri. Begitu dapat minyak goreng mau goreng tempenya yang nggak ada. Sekarang mau beli tempe, duitnya yang nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.